Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita semuanya. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada umumnya para jamaah dan siapapun yang mendengarkan khutbah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rajab. Kita senantiasa berdoa dan berusaha semoga di bulan ini kita senantiasa mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita berusaha untuk beribadah, bersiap-siap, yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nanti. Bulan Rajab adalah salah satu di antara 4 bulan mulia. Bulan Rajab adalah bulan yang penting perlu kita perhatikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di awal khatib yang sampaikan tadi menegaskan kepada kita semuanya, baik melalui firman-Nya dan juga di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sebagaimana ketetapan Allah
di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Kemudian dilanjutkan bahwa 4 bulan haram itu ketiga berurutan dan satunya terpisah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang pakar tafsir di kalangan para sahabat, mengatakan bahwa umat Islam dilarang berbuat aniaya, melakukan kezaliman sepanjang 12 bulan, terlebih di antaranya 4 bulan mulia. Berbuat durhaka di bulan mulia ini akan mendapatkan dosa yang berlipat, dan sebaliknya berbuat ketaatan di dalam bulan-bulan mulia ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda pula. Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam menatakan pendapatnya bahwa 4 bulan mulia ini disebut sebagai bulan haram dikarenakan besarnya dosa ketika dilakukan ketika bulan ini. Dan di dalam kajian bahasa dalam lisanul Arab disebutkan bahwa kata rojab berasal dari kata rojabahu yang artinya mengagungkan dan memuliakan. Bulan ke-7 dari bulan kalender Hijriah ini dinamakan Rajab karena bulan ini sedari dulu adalah bulan yang diagungkan dan dimuliakan. Bahkan dalam tradisi masyarakat jahiliyah Arab tidak akan dilakukan peperangan di bulan ini. Suara pedang tidak diperdengarkan, pedang disarungkan, tidak terhunus. Sepanjang bulan terasa sepi dari gemuruh peperangan. Oleh karena itu, bulan Rajab juga disebut sebagai bulan sunyi, tanpa suara pedang peperangan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua, selain dalam Al-Quran di atas kemuliaan bulan Rajab, juga dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana adanya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan waktu 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan mulia. 3 bulan mulia yang berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan bulan Rajab, Muhdar, bulan di antara Jumadal akhir dan Sa'ban. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, paling tidak ada 2 penjelasan penting dari Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Barinya berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjadi respon Nabi Muhammad SAW terhadap kebiasaan sebagian masyarakat Arab yang sering menggonta-ganti urutan bulan mulia. Mereka mengganti sesuai dengan kepentingan masing-masing. Di bagian awal hadis, Rasulullah menegaskan bahwa peredaran bulan dalam 1 tahun itu berputar sebagaimana adanya, tidak dibolak-balik sesuai kepentingannya. Di satu sisi Islam menerima adanya sebuah tradisi memuliakan dan mengagungkan bulan haram ini, dan di sisi lain Islam mengkritisi kebiasaan yang menggonta-ganti urutan bulan mulia itu. Dan yang kedua, dari matan hadis ini, bulan Rajab disebutkan sebagai Rajab Muhdar. Maksudnya adalah bulan Rajabnya Bani Muhdar. Karena di era itu suku Muhdar dikenal sebagai golongan yang paling bersungguh-sungguh
memuliakan bulan Rajab, sehingga Rajab diidentikan dengan kabilah Mudhar. Meskipun tentunya bulan Rajab berlaku untuk seluruh suku dan golongan, baginda Nabi Muhammad SAW mengapresiasi tradisi kabilah Mudhar dalam menyambut bulan Rajab. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam karannya yang berjudul Fadhail Awqat, Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa salah satu bentuk amaliyah di bulan Rajab adalah berpuasa. Memperbanyak puasa di bulan ini adalah sunnah Nabi. Sunnah sebagaimana kesunahan memperbanyak puasa di 3 bulan mulia ini. Dalam satu riwayatnya, Said bin Jubair pernah ditanya terkait puasanya Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Mendengar pertanyaan ini, kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak puasa di bulan haram. Salah satunya adalah di bulan Rajab. Dalam riwayat lain, salah satu sahabat pernah menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat tersebut kelihatan kurus dibanding tahun sebelumnya. Sebabnya adalah diantaranya dengan puasa terus menerus, hanya makan di malam hari. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa puasa sepanjang tahun seperti itu termasuk menyiksa diri, dan Rasulullah memerintahkan untuk puasa di bulan Ramadan dan puasa sunnah 1 hari di bulan lainnya. Mendengar perkataan tersebut, sahabat kemudian meminta untuk ditambahkan, tidak hanya diperbolehkan puasa sunnah sehari, 2 hari, atau 3 hari dalam setiap bulan. Oleh karena itu Rasulullah menambahkan kepada sahabat tadi untuk puasa di bulan-bulan haram, salah satunya di bulan Rajab. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, terakhir, jika kita renungkan ayat Al-Quran dan hadis di atas, setidaknya ada 3 hikmah dan inspirasi yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa Islam menekankan umatnya untuk menaruh perhatian terhadap keberadaan waktu. Terdapat waktu-waktu yang mulia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita memiliki perhatian terhadap ketepatan waktu. Perhatian Al-Quran dan hadis terkait bulan-bulan mulia, satu di antaranya adalah bulan Rajab. Tidak lain adalah memberikan pesan penting bagi umat Islam untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terbiasa tepat waktu dan memilih untuk budaya berdisiplin. Hikmah yang kedua dari ayat dan hadis di atas memberikan pemahaman bagi kita bahwa Islam sangat adaptif terhadap tradisi. Selama tradisi itu baik, makalah yang dilanjutkan. Andai kata ada 1-2 hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka diluruskan. Islam datang untuk meluruskan dan menyempurnakan. Konsep bulan mulia sudah ada di era jahiliyah. Islam datang tidak langsung menghapus, tetapi mengisinya dengan semangat ibadah. Tentu semangat beribadah ini tidak boleh berlebihan. Dan yang ketiga, bahwa melalui ayat Al-Quran dan hadis di atas memberikan spirit kepada kita untuk senantiasa dan terus menerus tidak berhenti untuk selalu berbuat baik. Yang salah satu bentuknya adalah ibadah puasa. Puasa akan banyak menimbulkan dampak yang positif, baik secara personal maupun komunal. Puasa dapat mengasah rasa empati, baik secara mengekang ego diri kita, dan
puasa merupakan momen penting untuk bermuhasabah diri. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, masing-masing dari kita dapat secara intim berdialog dengan hawa nafsu kita, meneguhkan tujuan hidup kita, menguatkan orientasi kehidupan kita, bahwa hidup tidak hanya sekedar tidak serta-merta mengejar kenyangnya perut. Lebih dari itu, hidup adalah kesempatan emas untuk menyiapkan kehidupan akhirat yang kekal. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, semoga kita semuanya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.